Baik Bapak Ibu, kami menyampaikan salam kepada kita semuanya. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam ibadah kita yang kedua ini. Kami berharap kita masih dengan segenap hati dapat mengikuti kebenaran firman yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini. Saudara, tadi saya sudah menyampaikan bahwa yang pertama ketika antikris mulai menyatakan diri, maka seketika terjadi penyingkiran. Ya, ini sebutannya adalah penyingkiran. Ya, namun masih tetap di bumi ini. Tetapi kita waktu disingkirkan itu, kita terbang juga, saudara. Terbang karena kita diberi sayap. Tujuannya adalah supaya kita jangan ditimpa murka akibat munculnya pembinasa keji, yaitu antikristus. Jadi saudara, seandainya zaman antikristus masih ada hal-hal yang menyenangkan, barangkali Tuhan tidak akan menyingkirkan kita. Tetapi Tuhan menyingkirkan kita berarti itu zaman antikristus adalah zaman pemerintahan yang sangat-sangat keji, melakukan siksaan-siksaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yang tidak pernah terdengar dan terlihat sebelumnya. Itu semuanya akan terjadi zaman antikristus. Maka olehnya Tuhan menyingkirkan kita supaya kita jangan masuk dalam kemurkaan yang besar itu. Ya. Nah, saudara, tetapi setelah selesai pemerintahan antikristus 3,5 tahun, kita pun saudara ada di tempat pengasingan atau tempat penyingkiran 3,5 tahun, bersamaan dengan selesainya pemerintahan antikristus 3,5 tahun. Maka saudara, datanglah Tuhan. Ia datang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sorga, turun saudara ke bumi. Tapi sebelum ia menginjakkan kakinya ke bumi, maka gerejanya terangkat, saudara. Ya, termasuk kita yang sudah berada di padang gurun. Ya, terangkat. Ya, termasuk mereka, saudara, yang bertahan di dalam iman zaman antikristus. Ya, mereka menang. Ya, karena tidak mau menyerah. Itu sama-sama terangkat menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Ya, kembali kita baca dulu 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Ya. Sebab pada waktu tanda diberi. Pada waktu tanda diberi, terus. Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Terus. Sangkakala Allah berbunyi. Ya. Tuhan sendiri akan turun dari sorga, terus. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi ada kebangkitan orang mati. Ya, itu terjadi saat Kristus turun. Tapi dia masih di awan-awan, saudara. Belum menginjakkan kaki di bumi. Gereja akan dimuliakan. Yang pertama, orang mati dibangkitkan. Mereka bangkit. Ya, mungkin mereka masih di pintu kubur, atau mereka sudah keluar dari pintu kubur. Yang jelas mereka sudah bangkit. Ya, mereka menantikan terjadinya pengangkatan bersama-sama dengan orang yang masih hidup. Saya tidak tahu persis apakah kita masih ikut dalam zaman itu sebagai orang yang masih hidup, atau kita sudah mati. Kalau kita sudah mati, kita juga pasti akan dibangkitkan. Tapi kalau kita masih hidup, kita menantikan orang-orang yang mati dibangkitkan.
Setelah mereka dibangkitkan, lanjut ayat selanjutnya, ya. Ayat 17. Ya. Sesudah itu, Sesudah kebangkitan itu, lanjut. kita yang hidup, Ya, kita yang masih hidup. Ya, terus akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka yang sudah bangkit dari antara orang mati akan diangkat bersama-sama dengan orang-orang yang baru bangkit dari antara orang mati. Kemana? Lanjut. dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Nah, mereka dikatakan saudara kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka, orang-orang yang baru bangkit dari antara orang mati, akan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Siapa yang tidak memimpikan ini, saudara? Semua memimpikan ini. Karena keindahan ini tidak ada taranya, saudara. Tidak ada taranya. Tidak pernah ada bandingannya dengan dunia ini. Senikmat-nikmatnya di dunia, sebagus-bagusnya pemandangan yang saudara jumpai, tidak pernah sebahagia pengangkatan berjumpa dengan Tuhan di angkasa ini. Dan di sini saudara dikatakan selama-lamanya kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Di sana tidak ada lagi sama sekali penderitaan, tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada lagi hal-hal yang pernah kita rasakan di bumi. Sedikit pun tidak ada, air mata pun tidak akan ada lagi di sana. Puji Tuhan. Inilah yang kita perjuangkan selama di dunia. Yang kita perjuangkan selama di dunia inilah Bapak Ibu. Bukan hal-hal yang lain. Tapi yang kita perjuangkan selama di dunia adalah ini. Memperjuangkan bagaimana supaya kita mengalami pengangkatan. Dari dunia ini terangkat. Oh, menyongsong Tuhan di angkasa, di awan-awan permai. Oh, indahnya luar biasa. Bagaikan saudaraku mempelai wanita menanti-nantikan mempelai laki-laki. Itu hatinya berbunga-bunga, hatinya penuh dengan keindahan, hatinya penuh dengan bayang-bayang bahagia. Lebih dari itu saudaraku, kita akan mengalami lebih dari semua yang pernah kita alami di dunia. Itulah saat terjadi pengangkatan. Gereja Tuhan menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Jangan sampai kita tinggal. Kalau saudara bayar harga mati-matian bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang kembali dapat dihabiskan. Saya katakan, kenapa kita tidak berjuang mati-matian untuk mendapatkan yang tidak akan pernah habis. Bahagia itu tidak pernah habis. Nikmatnya itu tidak pernah habis. Kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Pada waktu Tuhan datang, kita terangkat bersama-sama dengan Dia. Mari kita bekerja keras, bayar harga untuk ini. Kalau saudara bayar harga saja untuk hal-hal duniawi, saudara boleh bangun pagi, saudara boleh bekerja keras, saudara kadang-kadang tidak perhitungkan kesehatan saudara untuk mendapatkan di dunia ini. Masakan kita tidak akan melakukan hal yang lebih dari situ untuk mendapatkan hal yang kekal. Saudaraku, terkadang kita lupa, tetapi puji Tuhan lewat COVID-19 ini kita diingatkan untuk dapat mempersiapkan diri
dengan sebaik-baiknya. Kalau zaman sekarang saudaraku, saudara mengalami betapa sukarnya, bayangkan nanti pada zaman antikristus memerintah, lebih sukar. Seperti yang sudah saya katakan hari Kamis kemarin, saudara mau lari kemana? Menghindari antikristus. Saudara mau lari ke desa sana, ke kota sana, ke kampung sana, ke wilayah sana, semua ada palangnya, semua ada portalnya. Sekalian saudara masuk, saudara akan ditanyakan mau kemana, berapa lama, apa yang saudara urus di sana, ambil di sana. Dan kalau zaman antikristus bukan hanya seperti itu lagi. Saudara akan ditanyakan, apakah engkau mengadakan identitas yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah globalisasi 666, pakai cap itu pada dahi dan pada tangan kanan. Jadi saudaraku, tidak ada tempat pelarian, tidak ada tempat persembunyian. Mau lari kemana? Semua jalan akan ditutup. Semua dunia sudah dikuasai oleh antikristus. Berjuanglah sekarang. Bayar harga sekarang Bapak Ibu. Mumpung masih ada kesempatan beribadah ini. Ini zaman pra-antikristus. Ini saya katakan kepada saudara, ibadah juga memang dilarang. Tapi belum sepenuhnya. Karena dia belum menyatakan diri untuk memerintah. Dia masih secara rahasia. Masih secara sembunyi-sembunyi. Tadi saya sudah sampaikan masih rahasia. Ini masih rahasia. Jadi bagi orang yang tertipu, tertipu. Bagi orang yang tidak mengerti, ya dia tertipu. Bagi orang yang tidak tahu, ya dia tertipu. Dia pikir saja, saudaraku, ini biasa-biasa saja. Tapi saya katakan zaman ini kita sedang memasuki zaman pra-antikristus. Ya, ini karena dia gunakan saja COVID-19 ini, saudara, sehingga kita masuk akal kayaknya, saudara, supaya kita jangan kena virus. Tapi sasarannya adalah dia sedang bekerja, melakukan rencana-rencananya. Salah satunya adalah menghentikan ibadah. Ya, ini sebentar lagi, saudara, kita akan masuk dalam menghentikan korban sajian dan menghentikan korban santapan. Itulah ibadah. Dan ini sudah mulai prakteknya. Walaupun dia belum menyatakan pribadi. Karena tadi kita sudah baca bahwa ini rahasia. Ini betul-betul rahasia. Nah, saudara, mungkin saudara berkata, saya rindu masuk dalam pengangkatan itu. Nah, saya sudah katakan tadi, tetap miliki 3 hal, tidak boleh diabaikan. 1, tingkatkan terus kerohanian saudara sampai pada puncak. Ya, lari ke gunung, itu saudaraku tempat yang tinggi. Itu adalah pengertian rohani. Tingkatkan kerohanian saudara sampai puncak. Yang kedua, jangan turun ke bawah. Yang ketiga, jangan kembali ke rumah. Ya, artinya kalau sudah kita di ladang, ya udah, ayo bekerja terus di ladang, di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Nah, Pak, apakah sekarang ini saya nggak kembali ke rumah? Saya harus ke terus di tempat pelayanan. Saudaraku, makanya miliki pengertian yang benar. Itu kata Alkitab. Kalau engkau sudah lihat tanda, fokus, jangan lagi mikirkan banyak hal. Jangan lagi pikirkan bercabang-cabang pikiran kita. Nggak usah lagi. Ya, yang sudah di ladang udah di ladang terus. Karena nggak ada lagi. Karena dari sana kita akan diangkat, diberi sayap. Tapi kalau engkau gagal di situ, engkau tidak akan mendapatkan sayap itu. Kita akan ketinggalan. Kita tidak akan masuk dalam penyingkiran. Apalagi nanti pengangkatan. Jadi ada 2 yang kita lihat dalam bentuk kita diangkat ini, saudara. Diangkat untuk disingkirkan. Dan diangkat untuk menyongsong Tuhan di awan-awan. Ya. Nah, saudara, kita lihat kalau begitu kedatangan Yesus, bagaimana caranya? Kedatangan Tuhan, saya katakan rahasia. Kedatangan Tuhan itu rahasia, tersembunyi, tidak dikasih tahu siapapun. Jangankan Bapak Ibu, saya
Jangankan nabi, rasul, Alkitab mengatakan Yesus pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Mungkin saudara bertanya lagi, Yesus tidak tahu berarti dia bukan Tuhan. Bukan. Dalam posisinya waktu ia datang dalam dunia sebagai Yesus, ya itu kata Alkitab dia tidak tahu. Tapi secara dia kembali kepada posisinya sebagai Bapa, ya dia Bapa, dia tahu. Ya. Nah, makanya kita harus memiliki pemahaman yang benar. Dia, saudaraku, datang dikatakan rahasia. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Ya. Cepat. Karena kamu sendiri tahu benar-benar, ya, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi rahasia. Dia datang bagaikan kedatangan seorang pencuri pada waktu tengah malam. Tidak ada yang tahu. Apakah saudara diberitahu oleh pencuri, wah jam berapa, jam ini nanti saya datang ke rumah untuk mencuri? Saudara tentu panggil polisi, tentu saudara bentengi rumah saudara, dan segala macam. Nah, kedatangan seorang pencuri adalah rahasia yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, tetapi tiba-tiba saudara sadar atau bangun dan saudara lihat barang-barang yang saudara sayangi tidak ada di situ. Apakah itu harta emas, apakah itu harta uang, apakah itu harta dalam bentuk barang, tiba-tiba yang saudara tahu adalah sudah hilang, tidak ada lagi di situ. Demikianlah kata Alkitab mengenai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau saudara tinggal, maka yang saudara alami adalah orang-orang yang saudara cintai tidak ada lagi di situ. Apakah itu anak, apakah itu orang tua, apakah itu istri, apakah itu suami, apakah siapa, orang-orang yang dicintai sudah tidak ada lagi di situ. Tapi kita berharap kedatangannya kali yang kedua, biarlah itu saudaraku berbicara bahwa kita ikut terangkat bersama-sama. Itu lebih bahagia. Suami, istri, anak ikut terangkat bersama-sama. Itu lebih menyenangkan. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak kehilangan, tapi orang lain yang kehilangan kita. Mereka akan mencari-cari kita dan tidak akan mendapatkan karena kita sudah masuk dalam pengangkatan, menyongsong Tuhan di awan-awan. Untuk mendapatkan itu bayar harga. Apa yang harus kita lakukan? Terus kita lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Wahyu 18 ayat 4 sampai 5. Kita lihat Firman Tuhan. Ya. 4 sampai 5. Ya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Ya. Pergilah kamu, hai umatku. Pergilah kamu, hai umatku. Pergilah kamu, hai umatku. Ini saya katakan saudaraku tegas. Pergilah kamu, hai umatku, kata firman Tuhan. Terus. Pergilah daripadanya. Terus. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa. Waktunya sekarang Bapak Ibu. Mau terangkat. Kalau kita tidak mengalami bencana kedatangan Tuhan mendadak dan tiba-tiba, maka saya katakan, mari ikuti firman Tuhan. Pergilah hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dari dosa-dosanya. Supaya kita terangkat, kita diingatkan lewat musibah COVID-19 ini yang menakutkan, menggetarkan bagi banyak bangsa-bangsa. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita disadarkan, kita diingatkan oleh Tuhan. Hai anakku, pergilah daripadanya. Jangan ambil bagian dalam dosa-dosa. Makanya tadi saya katakan Bapak Ibu, dari bantuan pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat, tadi saya ingatkan ya, pemerintah kami, para pejabat-pejabat, ya selamatkan dirimu. Saya sudah katakan selamatkan dirimu. Jangan sentuh apa yang disebut dosa. Jangan lagi sentuh apa yang disebut kejahatan. Kenapa? Selamatkan dirimu, hai umatku. Kalau engkau umat Tuhan, selamatkan dirimu. Jauhi dosa. Jauhi. Supaya apa? Supaya engkau jangan ditimpa murka Tuhan. Supaya engkau
jangan ditimpa kedatangan Tuhan mendadak bagaikan pencuri datang balik. Dan engkau terkejut, tiba-tiba pengangkatan sudah terjadi. Ini waktu peringatan, COVID-19 ini peringatan. Memang saya tahu saudaraku bahwa saya percaya, ya, gereja akan masuk dalam zaman keemasannya, tapi tidak terlalu lama. Ini sebentar nanti akan selesai. Saya tidak tahu kapan selesai. Gereja akan segera masuk dalam zaman keemasannya. Di situ pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Di situ saudaraku, gereja akan mengalami banyak penderitaan, banyak tantangan, banyak kekurangan di sana sini, bahkan mungkin masuk dalam kelaparan dan sebagainya. Tapi gereja tetap dapat melewati. Itulah kemenangan gereja. Makanya kenapa? Karena pada waktu itu sudah pencurahan Roh Kudus besar-besaran, karena hari terakhir. Itu hujan terakhir. Ya, makanya saudara, jangan sampai kita tidak mendapatkan pencurahan akhir yang luar biasa itu. Saudara, di tengah-tengah nanti tekanan yang ajaib dan luar biasa yang tidak pernah saudara rasakan masa pra antikristus, saudara akan melihat sukacita datang dari dalam. Dari mana itu? Dari pekerjaan Roh Kudus. Karena hujan akhir akan dicurahkan besar-besaran, dan kita akan melihat tuaian demi tuaian jiwa-jiwa akan terjadi di mana-mana. Karena keajaiban gereja, coba sudah, gereja akan dikejar sana, lari ke sana. Gereja akan dikejar sana, lari ke sana. Karena kenapa? Gereja tetap akan dilindungi oleh Tuhan. Gereja tidak akan ditinggalkan, gereja tidak akan dibiarkan. Sampai pada puncaknya, gereja diberi sayap untuk bisa terbang. Kita percayakan hal ini terjadi, Bapak Ibu. Ya. Tetapi saya katakan, itulah nanti yang disebut. Ini perhatikan baik-baik. Itulah nanti yang disebut. Semua merasa aman. Oh, gereja lagi penuaian besar-besaran. Oh, pencurahan Roh Kudus di mana-mana. Orang pada santai. Tapi tiba-tiba Tuhan datang. Karena selesai masa pra antikristus ini, gereja masuk dalam zaman keemasan. Nah, itulah masa-masa itu. Tiba-tiba nanti datang lagi yang lebih parah dari apa yang pernah terjadi itu. Itulah masa persiapan itu. Dan puji Tuhan saudara, kalau kita masih diingatkan seperti ini kan berarti ada kesempatan memperbaiki diri. Ya, jangan sampai kita pura-pura tidak dengar atau pura-pura tidak tahu. Saya berharap kita bisa memperbaiki diri kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Coba diulang sekali lagi. Lalu ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, ya, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Terus, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Apa tujuan kita menjauh dari dosa sekarang ini? Tujuannya adalah Tuhan berniat baik bagi kita. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan ingatkan kita. Tujuannya apa? Supaya kita jangan ditimpa oleh malapetaka yang akan datang ke bumi ini. Tadi saya sudah buka tadi pagi khotbah ini. Ketika Tuhan keluar mau menghukum bumi, kata Tuhan, ayolah umatku, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan ini hanya sesaat. Apa yang harus kita lakukan di sana adalah berdoa. Berdoa, doa pertobatan, ya. Ini saudara, ya. Nah, tujuannya apa? Supaya kita jangan kena malapetaka. Jadi saudara, ke depan ini, ya, masih ada. Kalau ini nanti selesai, ini wabah ini juga adalah malapetaka. Ya, wabah ini. Bayangkan Bapak Ibu, kalau istri kena, suami tidak bisa melihat. Ngeri saudara, ngeri. Ini mengerikan. Dikubur pun bisa-bisa hanya satu orang yang bisa melihat. Kalaupun berani. Nah, ini malapetaka Bapak Ibu. Nah, ke depan, kalau ini selesai, gereja masuk dalam zaman keemasan, tapi tetap di tengah-tengah banyak tantangan. Ya, kalau masalah tantangan udah dari dulu gereja mengalami tantangan. Di Indonesia ini saja, saya menyebutnya saudaraku, dari dulu gereja tidak diizinkan di tempat-tempat tertentu dibangun.
Tapi saya mau tanya kepada saudara, apakah berhenti gereja bertumbuh? Apakah berhenti pertobatan jiwa-jiwa? Tidak. Disitulah kita lihat, gereja tidak bisa dihempang. Selama gereja masih ada di muka bumi ini, gereja tidak bisa dihempang. Justru dia yang menghempang pekerjaan-pekerjaan iblis. Katakan amin. Ya, justru gerejalah yang menyebabkan tidak bisa leluasa iblis bekerja di atas muka bumi ini. Ayat 5. Ayat yang kelima. Ya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Ingat, kalau sudah Tuhan ingat segala dosa dan kejahatan seseorang atau bumi atau kota atau bangsa, nah di sini kita melihat malapetaka akan datang menimpa. Ayo kita lihat Wahyu 16 ayat 15. Kita lihat kedatangan Tuhan seperti seorang pencuri. Firman Tuhan. Ya. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Perhatikan itu. Tuhan datang seperti pencuri. Terus, berbahagialah dia yang berjaga-jaga. walaupun kita tidak tahu, walaupun kedatangan Tuhan bagaikan kedatangan seorang pencuri tidak diduga-duga, tapi Alkitab berkata tetap saja anak-anaknya berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Karena jauh sebelumnya kita sudah berjaga-jaga. Kekuatan kita ada dalam berjaga-jaga. Ya, jangan sampai kita berjaga-jaga. Justru kita, saudaraku, sibuk dengan perkara-perkara daging, perkara-perkara dunia, perkara-perkara dosa. Saya katakan jangan lagi sibukkan diri dengan perkara berjaga-jaga. Ya, lanjut. Yang memperhatikan pakaiannya. Ya. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Oh, luar biasa. Tuhan datang kedua kali, gerejanya akan diangkat. Saudara perhatikan, tetapi Alkitab berkata, ada yang berbahagia dengan kedatangan Tuhan. Siapa mereka? Yang pertama adalah yang berjaga-jaga. Yang kedua adalah orang yang memperhatikan pakaiannya. Kenapa pakaian harus diperhatikan? Supaya ia jangan kedapatan telanjang. Apa artinya telanjang? Telanjang artinya bahwa ia hidup di dalam dosa. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Telanjang. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini. Satu, berjaga-jaga. Dua, perhatikan pakaian kita. Tetap kenakan pakaian kemuliaan. Bagaimana kita mengenakan pakaian kemuliaan? Tanggalkan pakaian dosa. Tanggalkan pakaian kejahatan. Tanggalkan pakaian kebencian. Tanggalkan pakaian iri hati. Tanggalkan pakaian dengki. Tanggalkan pakaian fitnah. Tanggalkan pakaian kepahitan. Tanggalkan pakaian tidak mau mengampuni sesama. Itu pakaian-pakaian di dalam dosa. Kalau engkau mengenakan pakaian-pakaian di dalam dosa, maka engkau akan ditimpa oleh malapetaka saat kedatangan Tuhan. Karena kenapa? Tuhan akan melihat, berjumpa dengan engkau dalam keadaan telanjang, tanpa berpakaian kemuliaan Tuhan. Ya, jadi walaupun dia datang mendadak tiba-tiba, tetap kita bahagia. Tetapi orang yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaian kita. Matius 24 ayat 36. Matius 24. Ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Terus? Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya. Jadi nggak ada yang tahu. Itu makanya saya katakan, lalu apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga, perketat
berjaga-jaga mulai dari sekarang. Terus berjaga-jaga. Kalau ia datang pada jam tertentu. Kalau ia datang sebentar lagi. Kalau ia datang sebentar lagi dan sebentar lagi. Terus berjaga-jaga. Bagaimana Pak? Berjaga-jaga tidak perlu lagi bekerja, silakan bekerja. Di dalam bekerja silakan berjaga-jaga. Di dalam perjalanan silakan berjaga-jaga. Di dalam tidur silakan berjaga-jaga. Di dalam melakukan aktivitasmu silakan berjaga-jaga. Di dalam melakukan kegiatanmu silakan terus berjaga-jaga. Terus jaga pikiran, hati, perkataan, niat, terus jaga. Jangan sampai melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Terus ayat 43. Ayat 43 firman Tuhan. Ya. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu bahwa pada waktu mana pada malam hari. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Puji Tuhan. Jadi di sini kita melihat tetap kuncinya adalah di dalam berjaga-jaga. Walaupun seorang tuan rumah, dia saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang lapor kepada dia jam berapa pencuri datang. Tapi kalau dia sudah berjaga-jaga, dia sudah berjaga-jaga penuh dengan kewaspadaan, besar kemungkinan ya, ia tidak akan ditimpa malapetaka. Makanya kekuatan kita adalah di dalam berjaga-jaga. Ya, coba kita kembali ke Lukas 12 ayat 39 sampai 40. Lukas 12 39 40. Ya. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ya, terus hendaklah kamu juga siap sedia. Hendaklah kamu juga siap sedia. Terus karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. ya, artinya saudara, kapanpun dia datang kita siap. Mau pagi-pagi buta, siap. Mau tengah malam, siap. Mau dalam perjalanan, siap. Mau lagi bekerja, siap. Mau kapanpun, siap. Itu namanya berjaga-jaga. Itulah yang namanya berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu selalu siap sedia. Itu yang dimaksud dengan berjaga-jaga. Ayo kita terus baca 2 Petrus 3 ayat 10 bagian A. Ya. Firman Tuhan. Ya. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Lanjut saja ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kenapa kita harus merindukan pengangkatan ini, kita masuk di dalamnya, saudara? Karena Alkitab mengatakan bahwa langit akan lenyap. Saudara mau tinggal di mana? Ya, dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di dalamnya, di atasnya, akan hilang lenyap, akan musnah, akan hancur. Jadi saudara, harapan Tuhan, kerinduan Tuhan, itu makanya ia sampaikan firman-Nya kepada kita adalah supaya kita tidak binasa bersama dengan bumi binasa. Jangan musnah bersama dengan dunia ini musnah, tapi kita diangkat bersama-sama. Disediakan harapan ini bagi orang-orang yang mau mendengarkan, mau meresponi, mau mentaati firman Tuhan ini di dalam hidup mereka. Mau saudaraku yang dikasihi Tuhan menempatkan firman ini di dalam hati mereka, merenungkannya siang dan malam, mengerjakannya, melakukannya, supaya ia jangan ditimpa oleh murka yang mengerikan pada hari itu. Apa yang diserukan Tuhan dalam hidup kita? Ayo kita baca lagi Wahyu pasal 3 ayat 3. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 3.
Firman Tuhan. Ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ya. Turutilah itu dan bertobatlah. Bagaimana engkau telah menerima firman dan mendengar firman. Turutilah itu dan bertobatlah. Jangan mengeraskan hati. Turutilah itu dan bertobatlah. Ini semua adalah bagian kita mempersiapkan diri. Ini adalah bagian dari kita berjaga-jaga, supaya kita jangan ketinggalan dan akhirnya ditimpa murka yang sangat mengerikan itu, dan berakhir dengan penghakiman, penghukuman, dan dilemparkan, dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Persiapkan diri kita, saudaraku, ya. Coba lanjut, apa yang harus kita lakukan? Dengarkan, terima, turuti, bertobat. Lanjut. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Terus, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang. bagi orang yang tidak mau menerima firman, tidak mau dengar firman, tidak mau menuruti firman, tidak mau bertobat, meresponi firman itu, berarti dia tidak berjaga-jaga. Maka yang terjadi, dia ditimpa murka, karena Tuhan datang tiba-tiba kepada orang-orang itu. Saudara, mari kita persiapkan diri dengan sebaik mungkin. Ya, kedatangan Tuhan seperti apa? Seperti pencuri. Datang dengan tiba-tiba, malapetaka demi malapetaka, bencana demi bencana, tangisan jeritan akan dialami, atau bumi akan dipenuhi dengan tangisan, jeritan, teriakan, ya, penyesalan. Mereka akan lari ke sana kemari, mereka akan memukuli dirinya, mereka akan menyesal, mereka akan pergi ke gereja. Bagi sebagian orang, mereka akan pergi mencari saudara-saudaranya. Tapi bagi sebagian orang, mereka akan menuju gereja. Mereka pastikan siapa yang masih sisa di gereja. Tetapi yang jelas, di gereja pun saudaraku tidak ada harapan lagi. Yang ada adalah air mata, yang ada adalah jeritan, yang ada adalah teriakan, yang ada adalah penyesalan, yang ada adalah penderitaan, dan tidak ada lagi kecuali engkau sanggup melewati siksaan antikristus. Dan sekali lagi saya katakan, jarang ada yang lolos. Karena Alkitab berkata, ya, Alkitab berkata, itu siksaan seperti belum pernah terjadi. Jadi kalau sekarang saja hanya karena gara-gara doa kita terlambat dijawab, sudah menderita rasanya, bayangkan zaman antikristus. Makanya jangan gampang-gampang lah. Jangan gampang-gampang mundur dari jalan Tuhan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama, dan sebagainya. Nah, tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, bagi saudara yang percaya, yang sudah berjaga-jaga, ini kedatangan Tuhan tidak seperti kedatangan kepada orang-orang dunia. Tidak seperti kepada anak-anak kegelapan, tidak. Ini tidak mengejutkan. Kenapa? Jauh sebelumnya kok dia udah berjaga-jaga. Ya, perhatikan. Ini tidak bagi semua. Kedatangan Tuhan seperti pencuri, itu tidak bagi semua. Coba kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 4. 1 Tesalonika 5 ayat 4. Ya. Tetapi kamu, saudara-saudara, Ya, kamu saudara-saudara, terus kamu tidak hidup di dalam kegelapan, terus sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti haleluya. Kedatangan Tuhan tidak akan menimpa orang-orang yang hidup di dalam terang. Mereka sadar kok. Sekarang saja saudara sadar, wah, ini zaman sudah beda dengan zaman-zaman yang dulu. Sadar, ada Roh Kudus di dalam kita. Ada terang di dalam kita. 1, terang firman ada di dalam kita. 2, Kristus yang adalah terang ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Kita sadar. Jadi jangan terlalu takut. Jangan takut, jangan takut.
Kedatangan Tuhan yang kedatangannya bagaikan seorang pencuri itu tidak akan terjadi menimpa anak-anak Tuhan. Kata Alkitab, saudaraku, karena kita bukan anak-anak kegelapan, tapi kita adalah anak-anak terang. Ada terang firman di dalam kita, ada terang Kristus di dalam kita. Jadi kita sadar semuanya, karena kita ada di dalam terang. Haleluya, katakan amin. Jadi jangan terlalu mengerikan nanti Tuhan datang. Enggak. Bagi orang yang sudah ada di dalam terang tidak mengerikan. Karena itu tidak menimpa secara mendadak. Mereka sudah tahu kok ini, mereka mempersiapkan diri. Mereka sudah ngerti. Ya, ini aja kita udah ngerti. Kita mempersiapkan diri secara baik sudah. Sehingga kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kita ditimpa. Kita tidak ditimpa oleh murka, ya. Tapi mereka yang hanya, saudaraku, sibuk, orang lain yang berdosa, aku suci, engkau justru sedang ditimpa tanpa engkau sadari. Ya, aku ini paling benar, aku ini paling suci, aku ini paling kudus. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, udahlah, pukullah dadamu dan katakan, Tuhan ampuni aku yang berdosa ini. Kalau engkau membenarkan dirimu, bagaimana engkau bisa mengalami pembenaran Tuhan? Karena engkau sudah benar. Tidak berlaku lagi pembenaran Tuhan di dalam hidupmu ketika engkau mengatakan engkau sudah benar. Jangan-jangan, saudaraku, orang yang engkau anggap berdosa, justru dia sudah diselamatkan, tapi engkau tetap dalam hatimu, tetap engkau menyimpan dan mengandung dosa yang menyebabkan engkau terhalang untuk diselamatkan. Mari renungkan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Siapkan dirimu hidup di dalam terang. Jangan simpan kebencian. Sebab orang yang menyimpan kebencian, Alkitab katakan dia masih hidup di dalam kegelapan. Orang yang menyimpan kebencian, kata Alkitab, adalah orang yang seorang pembunuh. Ya. Jadi untuk itu, saudara, merdekakan rohmu. Ya. Periksa hatimu. Periksa dirimu sebaik-baiknya, supaya nyata engkau benar di hadapan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan kali yang kedua disebut hari Tuhan. Hari kedatangan Tuhan kali yang kedua disebut hari Tuhan. Ya, supaya kita mengerti saja Bapak Ibu, ya, itu hari Tuhan. Kalau orang sering mendengar hari Tuhan, hari Tuhan bicara tentang hari kedatangan Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 8. 1 Korintus 1 ayat 8, ya. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya. Terus? Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Iya. Pada hari Tuhan kita Yesus Kristus, itu bicara adalah hari kedatangannya. Ya. Apa yang diharapkan Tuhan pada hari kedatangannya itu? Yang diharapkan Tuhan adalah supaya kita teguh. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya Tuhan menemukan kita jangan sampai bercacat celah. Itu makanya dibereskan pikiran, dibereskan hati. Haleluya, tidak boleh bercacat celah pada waktu hari Tuhan datang. Ya, haleluya, amin. Lanjut, kita akan melihat lagi, saudara. Di sini, saudara, pada waktu itu terjadi kesukaan besar, penghiburan, kesukaan, kemegahan orang-orang percaya, ya. Baik, kita lihat lagi 1 Korintus 5 ayat yang kelima. 1 Korintus 5 ayat 5. Tuhan, ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Terus? Sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi, saudaraku, kadang-kadang ini pada waktu itu Rasul Paulus sangat geram melihat orang yang sudah diselamatkan tapi masih tetap
tidak mau peduli kehidupannya. Paulus bilang, kita serahkanlah ini orang ini ya kepada iblis, ya, supaya apa? Supaya biarlah tubuhnya dikuasai iblis, karena memang dia pikirannya terus iblis, kesukaannya adalah iblis, kejahatan. Biarlah ya kita serahkan sekalian, supaya apa? Rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, jadi hari Tuhan itu selalu bicara hari kedatangan Tuhan. Ya, hari Tuhan adalah hari kedatangan Tuhan. Ya, diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, nah makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya ada juga memang orang yang seperti ini. Sebelum dia berkembang dalam apanya, ya geram Paulus bilang, ya udah serahkan dia sama iblis. Lo mah binasa tubuhnya, tapi rohnya. Jadi harapan daripada setiap kita itu, harapan Tuhan, harapan Paulus, roh manusia itu diselamatkan. 2 Korintus 1 ayat 14 yang kita lihat di sini hari Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami. Terus? Yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus. Pada hari Tuhan Yesus, terus? Kamu akan bermegah atas kami. Terus? Seperti kami juga akan bermegah Ya. atas kami. Pada hari kedatangan Tuhan itu adalah hari kemegahan bagi anak-anak Tuhan. Karena kenapa itu hari kemenangan yang luar biasa. Makanya saya katakan tadi bahwa kedatangan Tuhan, walaupun kedatangannya seperti pencuri, tidak bagi semua. Haleluya, katakan amin. Tidak bagi semua. Justru hari kemegahan bagi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang. 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua. Ayo kita lihat. Ya. Ayat yang kedua. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. 1 Tesalonika 5 ayat 2. 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar. Terus? Bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri. Hari Tuhan. Nah perhatikan, hari Tuhan. Itu kedatangan hari Tuhan seperti pencuri. Jadi saya bicara tentang hari Tuhan, itu adalah bicara tentang hari kedatangan Tuhan Yesus. Ya, ayo satu lagi, 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. 2 Petrus 3. Ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Puji Tuhan. Nah inilah harapan kita Bapak Ibu. Kita boleh terselamatkan dari hukuman Tuhan atas dunia ini. Saya akan baca satu ayat lagi, dan kita akan lanjutkan firman Tuhan ini nanti pada hari Selasa depan. Kita masih akan lanjutkan. Saya berharap kita akan meluangkan waktu sesibuk apapun untuk mengikuti ibadah kita ini. Hari Selasa saya masih akan lanjutkan kebenaran firman ini. Nah satu ayat lagi dulu kita baca saudara. Wahyu 19 ayat 19 dan 20. Kita akan melihat saudara ya. Ya. Firman Tuhan. Ya. Dan aku melihat binatang itu. Itu binatang antikristus. Lanjut. Dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Lanjut. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Tertangkaplah binatang antikristus itu, pembinasa keji, sampai digelari dia binatang. Ya, sampai digelari dia binatang. Tapi ini saudaraku, setelah Tuhan datang, lalu gereja menyongsong Tuhan di awan-awan, lalu mereka turun menginjakkan kaki di bumi, disitulah binatang ini ditangkap. Dia dibinasakan. Itulah peperangan terakhir. Nanti saudaraku disebut peperangan Harmagedon. Ya nanti kapan-kapan kita akan belajar tentang Harmagedon. Ya, oke diulang dulu ayat 20. Ayat 20. Tertangkaplah binatang itu. Ya terus. Dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Terus. Yang telah
Terus? Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Waspada dengan orang yang menerima tanda binatang itu. Itulah tandanya 666 masuk dalam penyesatan. Tidak boleh lagi selamat. Lanjut. Dan yang telah menyembah patungnya. Terus? Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nah, saudara, nanti Tuhan datang di awan-awan. Gereja akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Setelah itu mereka turun bersama dengan gerejanya untuk berperang, menangkap itu si antikristus, si binatang itu, ya, bersama dengan pengikut-pengikutnya, orang yang menerima tanda dan orang-orang yang menyembah patungnya, dan mereka akan ditangkap dan bersama-sama akan dilemparkan ke dalam lautan api belerang. Itulah tempatnya selama-lamanya. Di sanalah, saudaraku, terdapat kertak gigi yang tidak pernah berhenti. Di sanalah, saudaraku, haus, tidak ada air minum. Di sanalah, saudaraku, minta lapar, tidak ada makanan. Di sanalah, saudaraku, mereka minta kematian, tapi maut lari dari mereka. Bayangkan, saudara, maut lari dari mereka. Mereka tidak akan mati. Mereka tidak akan mati selama-lamanya. Mereka berteriak selama-lamanya. Mereka mengkertakkan gigi selama-lamanya di dalam lautan api belerang, bersama-sama dengan si binatang, bersama-sama dengan orang yang menerima tanda 666, bersama-sama dengan yang menyembah patungnya, bersama-sama dengan mereka yang sudah disesatkannya, akan dibuang dan dilemparkan ke dalam lautan api belerang selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan izinkan hal ini terjadi untuk mengingatkan kita. Nah, ingat semua firman yang pernah kusampaikan. Jangan sampai engkau melalaikan dan mengabaikan. Nah, ingat, persiapkan dirimu sebaik-baiknya. Waktuku sudah sangat dekat. Kira-kira itulah firman yang diinginkan Tuhan, untuk kita boleh ingat, supaya kita boleh terselamatkan menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Seandainya nanti, dengarkan baik-baik Bapak Ibu, kalau ini selesai sampai pada bulan Desember atau sampai awal tahun 2021, dan kalau ini belum berhenti seperti yang dikatakan oleh para pakar, akan ada gelombang kedua, waspadalah. Jangan-jangan kita sedang memasuki zaman kelaparan, zaman krisis, ya, ini sudah memasuki. Jangan-jangan itulah masa persiapan kita. Waspada. Ya, ini diingatkan Tuhan. Tapi kalau ini segera selesai, perhatikan baik-baik pesan yang saya sampaikan. Kalau ini selesai, ya, entah ini akhir tahun, entah ini awal tahun, selesai, atau sebelum berakhir tahun ini selesai, berarti bersiaplah. Gereja akan segera masuk dalam kegerakan hujan akhir besar-besaran. Itulah yang disebut masa keemasan gereja. Ya, masa keemasan gereja, disitulah luar biasanya. Gereja akan mengalami penuaian besar-besaran. Nanti di mana-mana, saudaraku, ya, sudah banyak yang menubuatkan menjelang ini nanti, kalau ini benar-benar adalah masuk dalam kemas gereja, sudah banyak menubuatkan 80% Indonesia akan dituai. Ini akan masuk dalam kemasan gereja, dan inilah yang kita nanti. Tapi hati-hati, masa-masa itu juga masa terjadi kegolakan yang luar biasa. Ya, siapkan dirimu, menangkan peperangan. Terima hujan lebat, yaitu hujan Roh Kudus besar-besaran. Itulah hujan terakhir, penumpahan secara besar-besaran.
Itulah yang disebut masa keemasan gereja. Dan setelah itu Bapak Ibu, bersiaplah memasuki satu masa yang disebut masa pemerintahan antikristus. Saya berharap di dalam nama Yesus saat itu kita sudah terangkat bersama-sama. Masih ada kesempatan buat saya, masih ada kesempatan buat saudara untuk mempersiapkan diri, untuk membenahi diri, untuk masuk dalam berjaga-jaga. Tingkatkan rohani saudara. Jangan lagi turun ke bawah. Jangan pusingkan diri mengenai pakaian yang tinggal di rumah. Kalau engkau di ladang, sibukkan diri di ladang. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita menyembah, silakan dipimpin. Kita menyembah. Kita berharap saudaraku yang ada di rumah-rumah masuk dalam penyembahan yang benar, supaya kita jangan ketinggalan untuk masuk menikmati hadirat Tuhan.